Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh. Wassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah majelis yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah izinkan kita semua bisa kembali hadir bergabung di majelis Formula Hati. Semoga majelis ini diberkahi Allah. Kita semua bisa istiqomah, terus mengkaji, mengaji, limpahan rahmat karunia sakinah datang terus kepada kita semua. Lagi-lagi kita berdoa semoga semua niat dan usaha kita ini diterima Allah SWT. Sebelum materi, mari sejenak bersama surat Al-Maidah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhun was-sinna bis-sin wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah. Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Kami tetapkan kepada mereka di dalam Taurat bahwa diri itu dibalas dengan diri, jiwa dibalas dengan jiwa. Ini kalau ada orang membunuh ya dibunuh. Wal aina bil ain, mata dibalas mata. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas hidung. Wal udhuna bil udhun, telinga dibalas telinga. Wasinna bis sin, dan gigi dibalas gigi. Wal juruha qisas, dan juruh luka itu harus diqisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah, yang sedekah dengannya maka menjadi penghapus dosa baginya. Faman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun, yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Di ayat ini ditegaskan tentang hukum qisas. Ini salah satu punishment yang diajarkan Islam di dalam memberikan balasan setimpal kepada pelaku kejahatan. Islam punya beberapa variasi tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan. Ada yang namanya qisas, ini yang kita bahas. Qisas itu adalah orang pelaku kejahatan dibalas persis seperti kelakuannya. Membunuh, ya dibunuh. Melukai mata, dilukai matanya. Melukai telinga, dilukai telinga. Motong telinga, dipotong telinga. Itu namanya qisas. Qisas itu balasan atas kejahatan persis seperti perbuatannya. Yang kedua, had. Had itu adalah ketetapan yang pasti atas kejahatan tertentu. Contohnya orang zina. Bukan dizinai, zina dirajam atau dirajam. Itu orang liwat dirajam. Orang nuduh zina tanpa bukti qadzaf, namanya had qadzaf. Itu namanya had ya. Had itu adalah orang nyuri dipotong tangannya, bukan nyuri dicuri balik. Nah, kalau nyuri dicuri balik jadi unik nih. Jadi ada namanya qisas. Tapi ada namanya had. Had itu sanksi atas pelaku kejahatan tapi sudah ditentukan. Bukan setimpal, dalam arti bukan persis kelakuannya, tapi
ada sanksi khusus atas tindakan jahat tertentu. Zina dirajam, nuduh zina diqadzaf, had qadzaf, nyuri dipotong. Kalau kisos kan enggak. Kisos itu telinga di telinga, mata di mata. Kalau ini zina dijinain balik, ya enggak jadi hukuman kalau kayak gitu. Nyuri dicuri balik, ya enggak bisa kan, belum tentu dia punya harta kan. Had qadzaf, itu namanya had ya. Jadi ada kisos, ada had. Yang ketiga namanya ta'zir. Ta'zir itu adalah sanksi yang ditetapkan oleh hakim terhadap kejahatan tertentu karena tidak memenuhi unsur had atau qadzaf. Nah, biasanya bentuknya hukuman. Misalnya di penjara, atau dicambuk berapa kali, tergantung ketentuan imam. Gitu. Islam mengenal penjara atau dibuang, tergantung ketetapan. Jadi sanksi pidana di Islam itu variasi. Nah, sanksi yang diajarkan oleh Barat itu satu, apa aja dikurung. Gitu. Orang bunuh dikurung, penjara. Orang zina dikurung. Kalau masalah kejahatannya sudah hampir sama. Apa yang diharamkan oleh Islam di dalam hukum di Barat juga udah. Cuman di sanksi punya perbedaan. Di Islam mengenal penjara atau mengenal kurungan, tapi tidak semua kejahatan itu kurungan. Gitu. Nah, itu namanya takzir ya. Kemudian yang keempat adalah diat. Diat itu adalah sanksi atas tindakan kejahatan yang berupa mengganti uang. Misalnya kalau ada yang membunuh, tapi karena kasus pembunuhannya itu tidak sengaja dan seterusnya, maka diganti pakai diat. Apalagi gitu. Dan lain sebagainya. Ada case-case yang nanti ketemunya diat. Iya, ini sanksi-sanksi atas kejahatan. Nah, ditegaskan di hukum ini yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia zalim. Beberapa kajian hukum positif sekarang sudah mulai mengarah bahwa yang disodorkan oleh Islam, termasuk sanksinya dianggap bahkan disebut sebagai yang paling fair. Misalnya sekarang kajian tentang efektivitas penjara hari ini juga sudah mulai dipertanyakan. Di Belanda misalnya, penjara sudah tidak diperlakukan karena membebani keuangan negara. Dan tidak ada hubungan antara penjara dengan memberhentikan kejahatan. Semakin di penjara bukan semakin waras, tapi semakin brutal di penjara. Nah, makanya banyak kasus pembunuhan di penjara. Narkoba bukan berhenti, tapi malah semakin beranak pinak di penjara. Nah, itu sekarang sudah mulai dikaji itu. Makanya pakar-pakar hukum tolong menengok nih bab. Karena hukum nasional itu sekarang yang sedang lagi ada rancangan KUHP bisa dilihat sebagai referensi atas efektivitas penghentian kejahatan. Karena intinya itu efektif untuk menjera. Membuat sanksi itu harus punya dua filosofi. Yang pertama membuat jera. Yang kedua tetap memenuhi unsur keadilan. Kalau jera tapi nggak adil nggak boleh. Tapi kalau tidak membuat jera, terus untuk apa? Jadi sanksi tidak menghentikan kejahatan. Kalau nggak adil, ya nggak mungkin, nggak boleh. Masa sanksi tidak adil terhadap yang melakukan kejahatan. Orang yang jahat sekalipun wajib mendapat perlakuan adil. Ya, jadi secara umum ini yang diajarkan oleh agama. Nah, kajian hukum sekarang itu kalau larangannya sudah hampir masuk di dalam hukum, tapi tinggal sanksinya. Nah, ini meskipun memang dalam bab sanksi terkadang orang butuh nggak enak, hati-hatian, gimana, tapi orang-orang hukum biasanya udah punya bakasan sendiri ya. Seorang termasuk penyidik, kalau orang jahat tidak diberikan sanksi, ya maka yang akan jadi korban semua orang.
Makanya perlu memberikan sanksi yang tepat terhadap tindak kejahatan. Demikian sekilas sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjutkan materi haji. Kita bahas sekarang rukun haji ya. Sudah dibahas belum? Belum kan ya? Intan sudah dibahas belum rukun haji kemarin? Belum ya? Belum Ustaz, sepertinya di catatan. Baru mukadimahnya ya. Oke. Sekarang di dalam ibadah haji itu unik penetapan. Di mana-mana ibadah itu ada syarat, rukun, sunnah. Ya kan? Kalau di haji itu ada 4. Ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Nah, gitu ya. Kalau syarat udah kita bahas kemarin ya. Nah, minggu lalu atau 2 minggu lalu. Nah, rukun nanti kita bahas. Wajib. Nah, bedanya apa rukun sama wajib? Kalau rukun itu sesuatu yang wajib dikerjakan, dan kalau tidak dikerjakan menjadikan hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti. Nah, itu rukun. Kalau wajib, sesuatu yang wajib dikerjakan, tapi kalau tidak dikerjakan, wajib diganti menggunakan dam. Gitu. Tidak menyebabkan hajinya tidak sah. Gitu. Tapi dia wajib mengganti dengan dam. Nah, kalau sunnah ya standar. Nah, di samping ada syarat rukun wajib dan sunnah, di sana ada namanya larangan haji. Gitu ya. Kalau larangan, ya karena sholat kan ada juga sunnah, rukun, sunnah, syarat, rukun, sunnah, dan larangan sholat. Ada. Kalau larangan di mana-mana ibadah ada larangannya. Di sini ada larangan haji. Nah, khusus larangan haji itu tidak sama dengan larangan dalam ibadah yang lain. Kalau larangan dalam ibadah lain dikerjakan, ibadahnya enggak sah. Contoh misalnya larangan sholat, itu kan banyak bergerak. Ya kan, itu larangan. Atau larangan sholat. Apa gitu. Maka bisa berdampak kepada tidak sahnya sholat. Karena dia mengerjakan larangan. Tapi kalau larangan dalam haji, kalau dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tapi wajib mengganti dengan dam. Ya, gitu, paham ya. Jadi wajib sama larangan itu, selama rukun hajinya dikerjakan, maka haji itu sah. Meskipun dia nanti wajib mengganti berapa dam. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Sekarang kita bahas rukun haji. Pertama, niat ikhram. Niat ikhramnya atau niat haji. Itu rukun pertama ya. Nah, bunyinya labbaik Allahumma hajjan. Ini satu-satunya niat haji yang ada dasarnya dibunyikan oleh Rasulullah SAW. Labbaik Allahumma hajjan. Itu niatnya. Ya Allah, saya datang untuk haji. Nah, terjemahnya kayak gitu kira-kira. Atau ya Allah, saya niat melaksanakan ibadah haji. Labbaik ya Allah, saya datang. Allahumma ya Allah hajjan, yakni akhujju hajjan. Ya Allah, saya datang untuk melaksanakan haji. Nah, terjemahnya kayak gitu. Nah, kalau kemudian banyak jamaah yang nawaitu anwatil hajjah, itu kias ya. Padahal sebenarnya udah ada lafal yang lebih jelas dari Rasul. Labbaik Allahumma hajjan. Itu maknanya ya Allah, saya niat melaksanakan ibadah haji. Kapan niat haji dilaksanakan? Waktu di mikot. Waktu di mikot, pakai baju ikhram, menghadap kiblat. Labbaik Allahumma hajjan. Paham ya? Sholat sunnah mikot, sholat ikhram gimana? Gitu. Jadi di situ boleh waktu di mikot, sholat sunnah dulu, habis itu baru niat haji. Mulai itu langsung talbiyah dijalankan. Ya Allah, senang banget ya kalau yang ini sudah mulai pada pulang nih yang jamaah haji. Kita doakan ya semua yang ada jamaah di sini yang belum haji, untuk segera dimudahkan oleh Allah untuk bisa segera berangkat haji.
Informasinya yang daftar sekarang baru dapat 50 tahun yang akan datang. Di Jakarta, Depok, Jakarta sekitarnya, termasuk Depok katanya udah 50 tahun. Makanya perlu punya cara untuk bisa haji. Entah mau ke Eropa dulu kayak atau kemana. Yang kedua, wukuf di Arafah. Kalau dasarnya niat tadi ya hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Mas benar ya. Hadis riwayat Al-Khamsah an Abdurrahman ibn Ya'mur anna nasan min ahli Najd atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifun bi Arafah fasa'alu fa'amara munadiyan yunati al-hajj Arafah man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrak. Dari Abdurrahman bin Ya'mur bahwa orang di ahli Najd mendatangi Rasulullah SAW sedangkan ia wukuf di Arafah. Maka mereka bertanya, maka Nabi memerintah seorang pemanggil untuk manggil-manggil, yakni menyeru. Seruannya adalah Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maka wukuf di Arafah itu inti dan rukun haji. Emang khusus duduk di Arafah. Manjalai lata jam'in, barang siapa yang datang malam 10, qabla tulil fajar, sebelum terbitnya fajar, faqad adrak, maka telah dianggap memenuhi Arafah. Rawahul khamsah, riwayat khamsah. Yaitu di Arafah itu ngapain? Minta ampun pada Allah. Masya Allah. Orang khusus berkumpul di padang Arafah. Padang Arafah itu apa sih? Ya tanah lapang. Ya kalau dulu nggak ada tanamannya, sekarang ada tanaman. Kumpul di situ. Terus ngapain? Minta ampun kepada Allah. Jadi memang datang ke Arafah. Masya Allah. Ada batas-batasnya ya kalau sekarang ya. Nomor 3, rukun haji yang ketika tawaf. Ini yang disebut dengan tawaf ifadah itu. Yang menjadi rukun haji. Yakni yang dilaksanakan setelah wukuf Arafah. Jadi kan nanti kalau haji sendiri ya, umrohnya dipisahin dulu. Nah, datang. Ini kalau yang hajinya sendiri ya, nanti umrohnya belakangan. Datang mepet. Sampailah ke Mekah, ke Mikot, dia haji, ikhram. Sampai ke Mekah, dia tawaf kudum. Kemudian sa'i. Ya. Nah, kalau dia ifrat, maka dia tidak perlu tahallul. Kalau tamattu, dia tahallul. Kalau tahallul bayar dam. Nah, kalau dia datangnya mepet, ya berarti tawaf, terus sa'i. Ini ifrat berarti ya. Nanti langsung berangkat. Kalau misalnya dia masuk ke Mekah tanggal 8 Dzulhijjah, nah nanti habis tawaf, nah dia ke Mina tanggal 8. Langsung datang misalnya malam 8, nah istirahat sebentar, 8 pagi dia ke Mina. Ini jadi nggak usah tahallul ya, langsung. Kalau tahallul nanti kena dam tamattu kan. Karena udah mepet ya, jadi bisa langsung ifrat. Ke Mina
Nah, 9 pagi ke Arafah, itulah namanya rukunnya. Mina itu sunnahnya. Tadi rukunnya waktu ikhram, ya waktu di mikot dia ikhram, niat itu rukunnya. Terus dia Arafah, ini rukun kedua Arafah. Di Arafah sampai maghrib, ba'da maghrib boleh keluar. Batasnya kalau dia keluar sebelum maghrib nggak sah. Harus keluar setelah maghrib. Ya. Setelah maghrib. Maghrib, isya kok boleh keluar ba'da isya. Pokoknya boleh keluar dari Arafah itu setelah terbenamnya matahari. Arafah terus kemudian ke Muzdalifah. Nah, ini sunnah. Ini wajib. Sip ya. Nah, kemudian setelah di Muzdalifah dia balang jumrah. Itu wajib. Balang jumrah wajib. Nah, setelah balang jumrah dia tawaf ifadah. Nah, itu yang rukun ketiga. Supaya paham ya rukunnya mana. Kalau yang tawaf kudum itu beda lagi itu. Ini yang rukun. Jadi tawaf. Tawaf 7 kali habis itu sa'i. Ini sa'i rukun. Nah, kemudian baru tahallul. Nah, tadi ini rukunnya. Yang tadi ada sebagian menjadi wajib, sebagian menjadi sunnah. Paham ya? Jadi tawaf berkeliling Ka'bah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Adalah dia tawaf keliling di rumah yang tua, yakni Baitullah. Berikutnya rukun yang keempat, sa'i. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabda'u bima bata'allahu bih. Sebentar, belum hadis ini. Rukun yang keempat sa'i, hadisnya hadis Sofia, bukan hadis Jabir. An Sofia binti Syaibah anna imra'atan akhbaratha anna sami'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam baina Safa wal Marwah yaqul kutiba alaikumus sa'yu fas'au rawahu Ahmad. Sofia binti Syaibah, seorang wanita mengabarkannya bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara Safa dan Marwah bersabda, kutiba alaikumus sa'yu fas'au. Diwajibkan pada kalian itu sa'i, maka sa'ilah. Jadi rukun haji. Inna shawal matam sa'ir min syairillah. Rukun yang kelima, tahallul. Baik mencukur atau dengan menggunting. Tahallul ada dua, pelontos atau dicukur ya bagi laki. Kalau wanita ya motong rambut. Yang keenam, rukunnya adalah menertibkan rukun-rukun itu. Tidak boleh saling tumpang tindih. Aku tawaf ifadah dulu baru wukuf Arafah. Ora iso. Gitu. Jadi Arafah baru tawaf ifadah. Tahallul niat dulu baru tawaf. Bukan aku Arafah dulu deh, nggak usah niat haji balik ke ikhram. Nggak boleh. Paham ya? Sip. Kita tadi ada bahasan rukun tawaf sama rukun sa'i. Ya. Ini ada penjelasannya. Gimana tawaf dijalankannya? Ya, kan syarat tawaf ya. Tapi insya Allah sih ini sudah clear lah ya. Kalaupun belum berkesempatan haji minimal kan sudah pada umroh kan, sudah tahu lah urusan haji. Yang pertama nutup aurat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat orang tawaf itu nutup aurat. La yatufu bil baiti uryan rawal Bukhari wa Muslim. Tidaklah boleh tawaf di Baitullah itu orang yang telanjang. Syarat kedua, syarat tawaf suci dari hadas dan najis.
Baik hadas besar, hadas kecil, dan nggak boleh juga ada najis. An Aisyah radhiyallahu taala inna awwala syai'in bata bin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima annahu tawaddu'a thumma tawafa bil bait wal Bukhari. Perkara yang dilakukan Nabi ketika datang itu wudu, kemudian tawaf di Baitullah. Oh, jadi ada syarat suci ya. Termasuk suci dari najis. Karena tawaf itu sebenarnya hampir sama dengan sholat, kecuali bahwa dia bergerak aja. Gitu. Ya, jadi waktu tawaf wajib suci dari hadas, suci dari najis. Syarat ketiga, hendaklah Ka'bah ada sebelah kiri, bukan dibalik. Jadi muternya itu gitu ya. Yakni Ka'bah di sebelah kiri. An Jabir radhiyallahu ta'ala anna inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadima Makkah atal hajara fastalamahu thumma masya an la yaminihi farasala thalathan wa masya faramala thalathan wa masya arba'an. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika datang ke Makkah dia mendatangi Hijr, yang mendatangi Hajar, jenis Hajar Aswad. Fastalamahu, maka bersalam, ya kan? Labbaik Allahumma akbar. Bismillahi Allahu akbar, ya. Fastalama thumma masya ala yamin. Dan ia berjalan thumma masya ala yamin, kena berjalan ke arah kanan beliau. Faramala thalathan, ia berlari kecil 3 kali, wa masya arba'an, jalan 4 kali, ya kan? Jadi Ka'bah harus ada sebelah kiri, dia muternya ke kanan, bukan ke kiri, ke kanan muternya ya. Insyaallah kalau di lapangan udah clear kan, nggak ada yang keliru. Nah, disunahkan ya, waktu tawaf itu, waktu putaran 3 putaran pertama, itu lari kecil. Nah, yang putaran 4 berikutnya, itu jalan. Dan tawaf itu ibadah yang paling keren. Setelah sholat ya. Muter aja. Tapi syahdu, tawaf itu. Padahal kerjaannya cuma muterin aja doang. Muter aja kayak orang lari kan. Muter aja. Tapi syahdu. Masya Allah. Kalau kayak gini, kalau sudah bahas haji, memang akhirnya pingin sering pergi haji jadinya. Ada beberapa kiai, ini nggak terlalu tepat sebenarnya. Tapi memang ada dorongan spiritualitas pada masing-masing orang ya. Yang benar ya hajinya 2-3 kali, 4 kali lah, jangan banyak-banyak gitu. Tapi ada beberapa kiai termasuk Mbah Maimun Zubair itu setiap tahun berangkat haji sampai Allah takdirkan meninggalnya di Mekah. Karena memang ibadah haji itu Masya Allah puncak spiritualitas. Kalau ibadahnya kan gitu-gitu aja gitu, jalan. Tapi memang situasinya beda sekali karena di situ kita memang dilatih taat full kepada Allah SWT. Taat full. Suasana di haji itu pokoknya maunya taat aja. Nggak ada kesempatan tuh yang mau main-main gitu, enggak. Maunya taat aja. Gitu. Syarat yang keempat, permulaan tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Tidak dari tengah, dari Hajar Aswad ya. Biasa ya, itu ada lampu hijau, ada garis. Kalau sekarang
nginjek kaki, awas jangan sampai setelahnya, sebelumnya bahkan masih boleh. Belah dikit, mulai ngik, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah. Kemudian nomor 5 syaratnya tawaf hendaklah 7 kali, tidak boleh kurang dari 7 kali. Terakhir, tawaf hendaknya dilakukan di masjid, ya bukan di luar masjid. Boleh nggak di luar masjid? Nah, ini ada beberapa pandangan. Tapi yang jelas syarat tawaf itu di dalam masjid. Nah, atau di luar masjid gimana, Kang? Sekarang nggak mungkin lah. Oh, ke Bangkok-Bangkok itu sudah. Oke ya. Ada bahasan niat tawaf gimana? Nah, ini yang paling sering bahas niat kan mazhab Syafi'i ya. Karena sudah niat haji, ya maka nggak perlu niat tawaf. Karena itu bagian dari haji. Kan sudah niat haji. Kayak orang niat sholat. Nggak perlu niat ruku, nggak perlu niat sujud. Karena sudah bagian dari ibadah. Tetapi kalau tawaf itu adalah tahiyatul masjid, perlu niat tawaf. Kan kalau masuk ke masjid, itu disunahkan sholat tahiyatul masjid, betul ya? Tapi kalau masuk ke Masjidil Haram, itu tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Nah, kalau tawafnya itu tahiyatul masjid, maka perlu niat tawaf. Niat tawaf tahiyatul masjid. Nah, kalau dia tahiyatul masjidnya enggak tawaf, diganti dengan sholat. Jadi kalau untuk orang datang ke Ka'bah, sunnahnya tawaf. Itu tahiyatul masjid. Nah, Pak bahaya, kalau tawaf itu bagian dari haji atau umroh, ya nggak perlu niat. Karena ini sudah gabung dari niat besarnya. Tapi kalau tawaf berdiri sendiri sebagai tawaf tahiyatul masjid, maka harus diniati sendiri. Beda lagi bahannya. Itu di luar sudah di luar konteks haji ya. Nah, tawaf ini ada beberapa macam. Yang pertama tawaf kudum. Nah, itu pas lagi datang itu namanya tawaf kudum ya. Ketika datang masuk Mekah, itu tawaf. Kedua, tawaf ifadah. Itu yang jadi rukun haji yang dilaksanakan setelah Arafah. Itu yang rukun itu. Nah, makanya karena rukun dan waktunya itu cuma tanggal 10 itu ya. Masya Allah, itu luar biasa beratnya itu. Di bawah penuh, di atas panjang. Nah, itu repot itu biasa. Di bawah yel-yelan di bawah. Di atas sekali putaran sekilo. Itu sudah gempor tuh kalau. Padahal sudah di Arafah. Apalagi kalau hajinya haji jalan ya. Yang tidak ikut kendaraan. Karena kan kendaraan macet. Dari Arafah jalan ke Muzdalifah. Wah, udah. Dari Muzdalifah jalan ke Mina. Wah, itu sudah pol-polan sudah. Dari Mina ngelempar jumrah, habis itu langsung ke Mekah, jalan ke Mekah. Terus ifadah, itu gempor betul. Nah, tapi kalau yang ikut-ikut kendaraan ya mungkin ringan ya. Tapi akhirnya kalau ikut kendaraan, mungkin yang nginep di Muzdalifahnya nggak bisa semalam, cuman sebentar doang. Karena kendaraannya sambil berhenti sebentar, ngambil-ngambil batu, terus jalan. Gitu. Tapi kalau mau tidur betul, ya harus kuat ya. Nah, tawaf ifadah dikerjakan setelah Jumrah Aqobah itu. Itu tawaf ifadah. Ketiga, tawaf wada. Nah, nanti kalau mau meninggalkan Mekah, tawaf. Nah, tawaf wada ini kita udah pakai baju biasa kan, kita sudah tahallul. Kan? Udah tahallul kan? Itu sudah pakai haji biasa. Nah, itu kita udah nangis-nangis itu karena mau meninggalkan Mekah itu. Masya Allah. Belum tentu bisa kembali lagi kan?
Tawaf sunnah. Nah, itu termasuk macam-macam tawaf. Tawaf aja sunnah, masuk ke masjid tawaf, itu sunnah hukumnya. Gitu. Namanya tawaf sunnah. Berikutnya tawaf nazar. Bisa jadi kalau ada orang, nanti kalau aku gini aku mau tawaf, itu nazar namanya. Jadi tawaf itu ibadah. Muterin 7 kali itu ibadah. Ya itu bukan main-main ya. Jadi sengaja Bapak Ibu datang ke Masjidil Haram muterin. Itu tawaf, itu sunnah. Muterin aja 7 kali. Itu ibadah. Kayak kita sholat. Ya, di samping ada tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, ada namanya tawaf sunnah. Ya, sengaja sunnah. Ada tawaf nazar. Saya nanti kalau gini-gini saya mau tawaf. Ya 7 kali, tetap 7 kali. Meskipun sunnah tetap 7 kali. Karena tawaf itu 7 kali. Mau sunnah, mau wajib, mau apa 7 kali. Kayak orang sholat kan berapa ya? Sholat sunnah 2 rakaat. Puasa sunnah 1 rakaat aja. Ya nggak bisa. 2 rakaat tetap. Sip ya? Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Baik Ustadz, ini sudah ada yang raise hand dan sudah ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya perkenankan dulu kepada Ibu Wati. Dipersilakan Ibu Wati untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Jazakillah khair, Mbak Intan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masyaallah. Fadal Bu. Ustaz, ini saya mau menanyakan tentang haji yang ONH+. Apakah ini dari zaman Rasulullah SAW itu sudah ada? Nah, kalau memang nggak ada, yang menjadi alasan tiba-tiba itu ada tuh apa ya Ustaz ya? Terus Plus kenapa bedanya plus Bu? Yang iya, yang maksudnya kan apanya? ya itu maksudnya dulu di Rasulullah tuh ada nggak gitu Ustaz? Plus begitu. Haji. Iya, terus yang menjadi pemicu itu muncul itu apa gitu loh, Ustaz, alasan sehingga ada haji plus. Nah, haji plus itu sendiri apakah ada sempurnanya tuh sama dengan haji yang Biasa reguler harusnya. itu, Ustaz? Iya, gitu Ustaz. Jadi istilah haji plus, haji furoda, haji apa itu istilah teknis, bukan istilah syariah. Itu istilah yang menggambarkan dengan teknis penghajian. Terkait dengan teknis, terkait dengan akomodasi, terkait dengan fasilitas. Haji plus karena fasilitas yang diberikan itu lebih dari haji biasa. Ibadahnya nggak ada bedanya antara plus, reguler, backpacker, dan haji yang nggak pakai nama, terserah. Orang tinggal di sono, haji aja. Orang tinggal di Mekah, Bang mau kemana? Mau haji? Udah. Ibadahnya sama. Itu haji apa? Haji min. Ya, enggak apa. Ya itu haji aja dia. Paham ya? Ini ibadah, dia istilah tentang teknis. Jadi nggak ada urusan sama syariat dia. Sip ya. Nah, kapan mulai ada plus? Seingat saya itu mulai tahun 80-an, seingat saya. Ketika giro haji itu mulai merambah ke kelas menengah. Nah, dulu kan orang haji itu kan hanya orang yang taat banget. Abangan mana ada orang haji. Istilah abangan tahu nggak ya? Orang muslim yang nggak taat beragama itu. Mulai tahun 80-an kan banyak orang abangan yang taubat tuh. Orang kaya-kaya, kelas menengah, para pegawai-pegawai ya zaman dulu. Yang haji kan orang-orang kampung yang jual tanah kan. Yang memang dari dulu taat beragama, maka dia haji gitu. Kalau orang-orang abangan kan nggak taat beragama kan nggak haji. Nah, begitu mereka udah biasa hidup enak, waktu haji, waduh kalau gini mah nggak enak ini gitu. Sekamar isinya 15 orang, gimana tidurnya? Wah, aku minta sekamar 2 sama istriku. Lahirlah haji plus gitu. Fasilitas saja. Aku mau masak itu kendaraannya dari Arafah pakai bis kayak gitu jelek. Bisa nggak? Bisa yang bagus banget jadi plus. Waduh, makannya di sana disuruh masak. Kan zaman itu kan masak kan. Yang dari Depak itu. Di sana masak kan. Gitu. Waduh, nggak mungkin kita masak. Gimana caranya? Akhirnya plus, makanya catering. Gitu aja, udah nggak lebih. Nanti ada haji tanazul. Maksudnya apa? Ikut reguler pemerintah. Tapi pas Arafah, pas Mina, Arafah, Jumroh itu sendiri. Karena dia ingin ke Mina.
Kalau yang jadwal pemerintah kan nggak usah ke Mina tanggal 8, karena kan sunnah itu hukumnya. Untuk efektivitas manajemen langsung jamaah dibawa ke Arafah malam 9 itu. Pagi dia udah di sana. Efektivitas pengerjaan, alasannya gitu. Akhirnya namanya haji tanazul. Itu bab teknis saja, Bu. Zaman Rasul ya nggak ada istilah haji aja. Dan hajinya juga sesimpel yang jangan kalian bayangkan pakai paspor, ya enggak lah, orang dari mana aja datang haji sudah gitu aja datang. Nah, datang terus tawaf, terus ikuti Nabi, udah gitu aja terus. Habis itu pulang masing-masing. Dan waktu tawaf gimana? Pakai onta tawafnya. Dia naik onta masuk ke masjid, tawaf pakai onta. Nah, kalau sekarang Anda pakai onta ya repot. Wah, masjidnya seindah itu. Dulu kan masjidnya kan ada Ka'bah, sekitarnya tanah lapang sudah. Nggak ada bangunan, nggak ada apa. Ada sih bangunan gitu, tapi ya ala kadarnya. Gitu. Onta bisa masuk ke sekitar Ka'bah itu. Nabi tawafnya di atas onta, muter. No, bukan. Nabi tawafnya berlari, yang di atas onta itu ke Arafah. Nabi ke Arafah di atas onta. Salah. Tawafnya Nabi tidak masuk. Nabi tidak masuk menggunakan onta ke masjid. Bukan itu yang di Arafah ya. Jadi lari begitu aja terus. Nah, jadi memang teknik hajinya seperti yang ada di kitab-kitab itu. Nah, lahirlah kemudian akomodasi, ada bus, ada paspor, ada macam-macam itu fasilitas. Allah alam. Tapi kalau keberangkatan kenapa berbeda Ustaz ya? Keberangkatan itu kok berbeda antara yang plus dan reguler? Yang saya tahu ya. Iyalah, karena bayarnya beda, bayarnya beda. Maksudnya secara hari jadi jumlahnya nggak sebanyak yang reguler gitu Ustaz. Karena reguler itu lama karena nunggu antrian. Oh, saya kirain karena dia harinya pendek, jadi ada beberapa ibadah sunnah yang ditinggalkan. Enggak ya Ustaz? Enggak. Kan ibadah haji itu, Bu, kalau kita hitung ibadah haji itu, dimulai tanggal 8. Ibadah haji itu mulai tanggal 8. 8 Dzulhijjah, 8 ke Mina, ya. Terus 9, terus Arafah, 11, 12, 13. Jadi 6 hari aja. Itu haji. Nah, sebelumnya itu tergantung. Yang penting sudah masuk di waktu haji. Waktu haji itu bulan Syawal. Jadi kayak mau datang Syawal boleh. Tapi nanti ya stay aja di Mekah. Gitu. Nah, atau stay di Madinah. Jadi kalau dia tanggal 8 masuk, itu sudah mulai ibadah haji mulai ke Mina. Nah, tapi kalau dia datang, makanya dimulai ikhram kan berarti. Niat, itu sudah mulai haji. Tapi seandainya mestinya datang tidak ke Mekah, boleh. Datang langsung ke Mina. Boleh. Berarti nggak tawaf kudum dia. Nah, melanggar sunnah. Gitu. Jadi datang, boleh. Datang langsung ke Arafah, boleh. Jadi nggak ke Mina, sunnahnya nggak ada. Gitu. Ya. Nah, tawaf kudum itu menjadi bagian tersendiri, tawaf kudum. Jadi kalau mau dipepet, haji itu cuma 7 hari. Katakan kalau tanggal 7 datang, nyut datang, ikhram di mikot, terus tawaf kudum, terus sa'i. Nah, tanggal 8 masuk. Nanti tanggal 13 pulang, boleh. Nah, kenapa kok lama? Antrian. Ya kan? Ada sekian ratus ribu, kan dia antri pesawatnya. Kan nggak bisa diangkut seketika, nggak cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, sayang. Masa udah jauh-jauh dari cuman sebentar di Mekah Medina, maka dilamain. Gitu. Kan 40 hari. Bahkan kalau orang-orang kampung nggak maunya 3 bulan. Gitu. Seneng lebih lama-lama dia. Ngapain? Ya di Mekah aja, ibadah biasa, sholat jamaah. Gitu. Kan dapat banyak. Nah, jadi kenapa kalau ibadah plus kok cepat? Nah, mereka kan orang-orang sibuk. Bahkan semakin cepat semakin mahal. Kalau di plus itu. Kalau dia berangkatnya tanggal 3 Dzulhijjah, pulangnya tanggal 15 Dzulhijjah, itu bayarnya 2 kali lipat biasanya. Karena harus bookingnya itu pesawat pas mahal-mahalnya
dan pulangnya pas mahal-mahalnya, kira-kira kayak gitu. Biasa. Orang kaya diambil duit yang banyak-banyak biasanya. Nah, orang kaya nggak bisa lama-lama di haji. Wah, Iya, Ustaz. Ustaz. Fadal. Ada yang tanya, Fadal? Kalau nggak terus? Iya, Ustaz. Siap. Saya Mbak Itan ya. Baik, dipersilakan Ibu, ya silakan. Jadi meneruskan pertanyaan Bu Wati tadi, Haji Plus itu sebenarnya cuma sarana yang membedakan, tapi apa yang dikerjakan itu sama ya Ustadz ya? Oh iya. Oh ini baru sadar juga, itu ternyata dipikir Haji Plus itu berarti pahalanya lebih banyak itu. Enggak, enggak ada urusannya sama pahala, pahalanya sama. Sama ya? Sama, cuman sarana. Dia sarana ya. Bahkan sebagian orang memilih haji reguler karena lebih lama di sana. Iya. Jadi bukan berarti membeda-bedakan kelas gitu ya. Oh, kelas di sisi Allah nggak ada urusannya, nggak ada urusannya. Ya. Itu sarana, murni sarana. Tapi Sarana. memang kan namanya orang kan beda-beda kemampuan ya. Ada orang yang nggak sanggup makan biasa, ada yang sanggup makan biasa. Beda kemampuan orang. Iya. Makasih Ustaz. Makasih Mbak Itan. Baik Ibu. Baik. Sekalian ya, nanti mau nambah penjelasannya. Nanti jangan bingung. Nanti ada istilah haji furoda. Wah, haji furoda itu mahal. Kemarin dijual 400 juta atau 300 juta. Itu nggak ada urusannya dengan kualitas pelaksanaan haji. Nggak ada urusan. Wah, kalau furoda itu karena dia mahal, pahalanya pasti paling gede. Nggak ngaruh. Itu urusannya masalah visa. Nah, namanya visa furoda. Gitu. Jadi itu visa dikeluarkan oleh Amir. Amir itu punya jatah. Para pangeran itu punya jatah untuk mengeluarkan visa. Dijual, itu dagangan. Ada pengelolanya, muasasah di Saudi yang ngelola visa kayak gini. Jadi istilah kayak, kan penguasa di Saudi punya jatah dong untuk memanggil siapa saja, terserah dia. Gitu. Nah, gitu. Nah, itu yang dipakai menjadi visa furoda. Terus ada namanya haji undangan. Haji undangan berarti dia orang yang paling hebat karena undangan. Kagak. Itu teknik karena dia diundang menggunakan kerajaan. Jadi kerajaan itu setiap tahun mengeluarkan undangan kepada tokoh-tokoh di seluruh dunia untuk diundang menjadi haji. Itu namanya haji undangan. Undangan raja. Gitu. Itu beda lagi. Itu visanya yang ngurus langsung kedutaan masing-masing. Itu apa bedanya? Ibadahnya sama aja, ibadahnya nggak ngaruh. Haji undangan, berarti lo khusus dong, undangan. Undangan Allah, bukan. itu visa undangan raja. Biasanya raja punya kelas tuh. Kalau haji yang undangan, langsung yang ngurus Saudi langsung. Datang di airport langsung diurus sama kerajaan. Langsung dikawal, diapa gitu. Top ini. Ini haji paling top. Karena dikawal sama kerajaan Saudi sana. Lebih keren dari plus. Gitu. Karena kalau plus kan nggak dikawal. Kalau ini dikawal hajinya. Kemana-mana dikawal. Kalau mau itu dikawal. Undangan. Gitu. Ini orang kerajaan. Gitu. Biasanya tokoh-tokoh publik ya, tokoh masyarakat. Atau biasanya keluarga kedutaan biasanya. Wallahu a'lam. Jadi macam-macam ya, itu semua istilah teknis semua. Nggak ada urusan dengan kualitas sholat bisa. Jadi orang haji biasa lebih tinggi derajatnya di mata haji undangan. Gitu. Demikian sebaliknya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, mungkin mau melanjutkan pertanyaan lagi di kolom chat ya Ustadz ya? Pada? Baik. Ini sudah ada pertanyaan, satu pertanyaan, tapi ini ada 3 rangkaian pertanyaan ini Ustadz. Yang pertama, dengan izin bertanya Ustadz, dengan antrinya jemaah akan menunaikan ibadah haji sampai 40 sampai 50 tahun ke depan ini, apa dan bagaimana solusinya agar jemaah bisa menunaikan ibadah haji lebih tepat, lebih cepat seperti itu Ustadz. Dan yang kedua, jemaah... Satu dulu saya jawab. Mbak Ikan, dulu ya. Ini memang kalau secara hukum, ya kalau ibu udah ngantri nggak dapat antrian, nggak dosa. Karena sudah melaksanakan, emang berarti udah nggak mampu kan.
nggak ada peluang untuk haji. Terus kemudian kalau ngantri 40 tahun nggak mungkin, pertanyaan berikutnya, ada nggak uang tambahan yang digunakan untuk haji plus yang antriannya cuma 3 tahun? Kalau mampu berarti wajib menggunakan haji plus. Yang 200 juta atau berapa itu? Wah, 3 tahun juga UKnya belum tentu nyangkut Ustaz. Aku umur 60 sekian tahun. Tanya berikutnya. Punya kemampuan nggak yang haji furoda itu? Yang langsung berangkat itu, yang 400 juta itu. Mampu. Kalau ada yang mampu berangkat tahun ini, maka baginya udah wajib berjalan. Paham ya? Tetapi kalau memang mampunya hanya yang haji reguler, ternyata sampai masanya tiba, dia belum haji, udah meninggal, nggak dosa dia. Karena memang belum terlaksana. Bolehkah yang demikian itu nanti digantikan? Boleh digantikan. Nah, gitu. Jadi nanti diminta orang yang ada di Mekah sana menggantikan bapak-bapak ini. Gitu ya. Jadi bagi yang ngantri. Baik, syukur Ustadz. Ini sebenarnya juga sudah menjawab di poin kedua dan ketiganya ya, insya Apa? Allah. Kedua ketiga apa? Baik, yang keduanya disampaikan jemaah mampu ke tanah haram baik fisik dan uang, tapi dengan antrian lama tidak bisa berhaji. Pertanyaannya, apakah si jemaah berdosa karena mampu tapi tidak berhaji? Jadi kan tidak ya Ustadz ya. Ya tidak, tapi kalau yang kayak gitu khususnya dibadalin ya. Jadi kalau sudah sampai waktunya tidak ketemu alasannya, maka dibadalin seketika langsung. Jadi nunggu antrian, kok ternyata meninggal, maka ahli warisnya harus membadalkan haji ini, ngirim kepada orang di Mekah sana supaya dia dihaji dibayar. Nah. Baik. Dan yang ketiga, atau pemerintah yang menanggung dosa karena tidak bisa mengelola haji dengan baik sehingga antrian haji lama seperti itu, Ustaz. Enggak, pemerintah enggak dosa. Dan pemerintah enggak dosa, dan Saudi juga tidak berdosa. Karena memang ini banyak perdebatan di antara para pengamat ya. Kenapa haji enggak dilepas tanpa kuota? Ya kredit di sana bisa terjadi huru-hara. Jadi pembatasan kuota oleh Saudi tidak dianggap sebagai soddun an sabilillah, melarang jalan Allah, tidak dianggap. Itu dianggap sebagai pengaturan sabilillah, pengaturan jalannya ibadah haji. Dulu ada sebagian orang-orang ekstrim yang menolak Saudi itu. Kenapa Saudi kasih kuota? Kenapa nggak dilepas aja haji? Nah, kalau dilepas kayak apa terbayang itu? Terbayang kalau dilepas itu jumlah akobah terjadi yang mati berapa? Kalau dilepas ya, ada haji, karena area haji itu kan sudah dihitung, kemampuannya misalnya 8 juta. Kalau datang misalnya 70 juta, kayak apa coba? Terus tinggalnya di mana, nya di mana? Terus nanti toafnya di mana? Lah. Karena kan misalnya Mekah udah dihitung, toaf udah dihitung. Kuotanya sekali toaf 2 juta misalnya. Berarti dalam waktu sehari kan mampu 8 juta. Ya udah, berarti 8 juta aja. Itu dihitung. Itu aja kita kalau butuh ngantrinya setengah jam kan. Nah, jadi memang ini bagian dari Masya Allah. Satu sisi kita sangat sayang kalau nggak dapat antrian. Tapi Allah melihat niat kita. Tapi satu sisi kita bersyukur berarti umat Nabi meledak seperti sekarang. Gitu. Padahal Nabi memulai haji wada dengan 100.000. Tapi umatnya sekarang jutaan yang haji. Masya Allah. Dan sekarang umat Nabi itu 1,6 miliar. Umat Nabi. Dan semua kita kumpul nanti bersama Nabi. Itu yang sesuatu yang sangat mengharukan. Umat Nabi semua ingin haji. Tapi nggak berkesempatan. Semoga niat hajinya sudah dibalas oleh Allah kelak jadi haji. Saya yakin bagi yang sunnah niat haji dan ngantri haji, kok nggak dapat haji, semoga kelak di akhirat sudah dapat pahala haji. Seperti yang dikatakan Nabi tentang jihad ya. Kata Nabi, ada di antara kalian bahkan yang tidak naik bukit, nggak turun lembah, tapi dapat pahala seperti pahala kalian. Kenapa ya Rasul? Mereka ditahan oleh sakit. Jadi ada sahabat-sahabat yang niat untuk jihad, tapi karena sakit akhirnya nggak bisa jihad. Maka orang seperti ini dapat pahala jihad. Meskipun nggak sampai
jihad. Ibu-ibu, bapak semua sudah niat haji. Udah daftar, ngantrinya 40 tahun. Tahun ke-39 meninggal. Padahal tinggal setahun. Insya Allah sudah dapat pahala haji. Pemerintahnya tidak dosa. Jangan dosa-dosain pemerintah ya. Pemerintahnya ngatur. Jangan dosa-dosain Saudi. Saudinya itu inginnya ngatur supaya hajinya baik. Insya Allah yang sudah ngantri dapat pahala haji. Insya Allah. Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pertanyaan selanjutnya ini Ustadz, apa niatnya Pak Ustadz tawaf sunnah dan nazar dan apa bacaannya saat muter 7 kali? Ini apakah sama dengan ifadah? Bacaannya sama. Tawafnya hanya tawaf khusus, tawaf sunat, tawaf nadar, karena kan nggak ada kaitan dengan ibadah haji. Maka ya begitu ada di Hajar Aswad itu, ya di lampu hijau itu niat di hati saniat tawaf sunnah. Dan gitu aja. Kalau dibacakan nawa itu sunnat tawafi gitu, tapi nggak perlu lah. Saniat tawaf sunnah. Udah gitu aja, muter 3 kali, bacaannya sama, semua sama. Kalau niat nadar, saya niat tawaf nadar. Bacaannya sama, semua caranya sama. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Tadi disampaikan tawaf awal masuk Masjidil Haram sebagai pengganti sholat sunnah masjid. Setelah tawaf, biasanya waktu nunggu sholat jamaah diwajibkan, sholat jamaah wajibnya kan masih lama. Sambil menunggu, sebaiknya sholat sunnah apa saja yang dilakukan ini Ustadz? Ya, kalau kemudian kita tawaf sudah, kemudian masih nunggu sholat jamaah, sholat sunnah aja nggak apa-apa, boleh. Namanya sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak namanya. Boleh. Asal jangan diatur ya. Wah, pokoknya saya sholat, nggak boleh, nanti jadi bid'ah. Tapi boleh nggak sholat sunnah? Boleh. Sholat sunnah aja, apa aja. Baik, syukran Ustadz. Berikutnya izin bertanya Ustadz. Pada saat haji atau umroh, kalau seorang wanita datang haid, bagaimana haji umrohnya? Apakah wanita tersebut boleh masuk ke dalam masjid? Jazakallahu khair. Jadi kalau haid, waktu haji atau umroh, jangan tawaf dulu. Untuk yang haji ya. Jangan tawaf dulu, tapi bisa ke Mina, bisa Arafah, terus bisa barang jumroh. Nanti setelah suci, baru dia tawaf ifadah. Nah, gitu kira-kira. Nah itu doang. Jadi kalau orang haid, haji bisa berjalan. Yang nggak boleh cuma masuk masjid sama tawafnya aja. Jadi misalnya ini niat ihram, terus kemudian kok haid, ya udah berarti jangan tawaf kudum, udah langsung masuk ke penginapan. Nanti tanggal 8 Mina, terus Arafah, terus Jumrah Aqobah, Muzdalifah itu boleh semua. Nanti tawaf ifadahnya pas sudah suci. Paham ya? Sama kalau orang umroh. Misalnya umroh nih, udah ikhram, terus haid. Ntar dulu, di penginapan dulu. Nanti setelah sudah, baru tawaf, baru Mina. Nah, gitu. Paham ya? Nah, jadi memang akhir masalah. Berarti kita harus masih ikhraman, Ustaz. Ya, masih ikhraman terus, sampai nanti suci. Gitu. Paham ya? Wallahu a'lam. Baik Ustaz, berarti kalau misalnya udah terlanjur pulang itu gimana Ustaz? Terlanjur pulang gimana? Maksudnya belum ya. Maksudnya belum suci tapi udah waktunya gitu. Misalnya baru haid gitu. Ustaz. Iya, waktu haid kan biasanya cukup panjang 7-8 hari. Oh, waktu haid. Nah, jadi perkara. Jadi ini ikhram, umrah atau haji nih? Ini kalau haji mungkin ya Ustaz, saya hanya melanjutkan pertanyaan dari haji atau nggak bisa, ya harus tawaf ifadah, nggak boleh, nanti nggak sah hajinya. Nah, ini yang kayak gini-gini makanya biasanya, karena kalau hukum nggak bisa kalau nggak tawaf ifadah nggak sah hajinya. Nah, karena aku ketinggalan pesawat, nah ribet nih bikin urusannya nih ya. Karena makanya beberapa jamaah haji akhirnya kan minum obat yang mengakhirkan haidnya itu. Kalau dia tidak melaksanakan wajib haji masih pakai dam. Tapi kalau nggak tawaf ifadah nggak sah. Nggak sah anunya. Jadi harus nunggu sampai bisa tawaf ifadah. Nah, ini teknis ini. Tapi insya Allah gini, Mbak. Kalau
apa namanya? Misalnya haidnya pas di Muzdalifah. Sementara dia belum selesai ini tawaf ifadah. Wah, ini sementara dia harus pulang. Ini akhirnya ada beberapa fatwa tentang masalah. Karena kan ini agak rumit sekali ini. Ini teknisnya harus ngikutin. Karena tawaf wajib suci, kalau nggak suci nggak sah tawafnya. Meskipun nanti di bab ini ada perdebatan masalah sucinya. Nah, sehingga sebagian ulama sih akhirnya dalam kondisi yang darurat itu dia harus membersihkan yang bisa ia bersihkan, terus menutup supaya nggak netes, tawaf ifadah dalam keadaan masih haid. Ini masih ada persoalan yang agak serius di antara para ulama, tapi mungkin itu solusi terakhirnya. Kalau misalnya belum tawaf ifadah dan besok sudah terbang, gitu. Misalnya belum tawaf ifadah dan besok sudah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, mungkin tadi ini ada sedikit sebelum ke pertanyaan berikutnya ini, bolehkah minum obat penunda saat umrah atau haji? Karena ada yang sarankan tidak boleh juga Ustadz. Iya, sebenarnya gini, para ulama itu sebenarnya ada yang lebih mengatakan suruh realistis saja, nggak usah menunda. Tapi sebagian jamaah yang memang karena ini ibadah yang cuma sekali dikerjakan dalam seumur, itu akhirnya minum. Kalau dokter memang minum obat penunda haid itu tidak mengganggu kesehatan, sebenarnya nggak apa-apa. Itu kan teknis aja sebenarnya. Wallah. Kalau ulama yang melarang itu sebenarnya khawatir ini melakukan tindakan tasyadud berlebihan. Toh Islam ada caranya bagi yang haid, normal aja gitu. Tapi kalau secara kesehatan nggak mengganggu, sebenarnya nggak apa-apa. Itu bagian dari kesungguhan orang untuk taat kepada Allah dan sayang karena apa? Karena dia sekali seumur hidup datang ke Mekah. Nah kalau sampai haid terus nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Aisyah sendiri kan nangis sebenarnya waktu dia haid. Jadi ini unik. Aisyah itu haji sama Rasul, itu haji wada, dia haid. Nangis dia, nangis-nangisnya. Artinya ada perasaan sayang gitu. Nah, tapi kan Rasul akhirnya menenangkan, lakukan semua yang dilakukan oleh orang haji kecuali tawaf, kayak gitu doang. Begitu akhirnya suci, akhirnya Aisyah umroh dari Tanim itu. Terus dia juga melaksanakan tawaf ifadah dan seterusnya. Baik, syukran Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya kepada Ibu Indarwati. Dipersilahkan Ibu untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, kepada Ibu Indarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau nanyakan tentang seseorang yang dulu ketika dia itu mampu secara finansial untuk pergi haji, tapi dia itu belum melaksanakan pergi ke haji. Sebabnya adalah ketika itu dia mengikuti suatu kelompok kajian ya, firqah, itu yang dia memberikan dalam kelompok itu ya, amirnya itu memberikan suatu kepahaman bahwa untuk sekarang ini haji itu belum wajib, dikarenakan pemimpin dari Arab Saudi itu apa ya namanya, pokoknya masjidnya itu kita dikategorikan sebagai masjid dziror. Masjid Haram sekarang itu. Iya. Nah, si amir dari kelompok itu memfatwakan seperti itu. Jadi masjid itu sebagai masjid dziror, sehingga sekarang umat Islam itu belum saatnya wajib sebagaimana dulu Rasulullah ketika masih berada di Mekah. Di Mekah ya, sebelum diwajibkan haji itu. Nah, sekarang ketika orang itu sudah tersadar bahwa kelompok itu ternyata sesat gitu ya. Nah, tapi orang ini sekarang dalam keadaan bangkrut. Secara finansial dia tidak ada kemampuan untuk pergi berhaji, apalagi dengan biaya yang makin
melonjak seperti ini. Nah itu sehingga yang pertama yang saya tanyakan adalah orang itu berdosa enggak ketika dia itu ketika mampu tapi tidak pergi berhaji. Iya. Nah itu. Ya, jadi ini Terus kalau case kayak gini, yang dilakukan taubat. Karena ada pemahaman yang salah pada waktu itu. Tapi salahnya dia sebagai korban sekaligus pelaku. Korban dari pemahaman yang salah, pelaku karena dia melakukan pemahaman yang salah. Dampak pemahaman yang salah, dia tidak taat kepada Allah. Nah, sehingga yang dilakukan sekarang taubat aja. Per hari ini ya dia nggak wajib lagi, karena nggak mampu. Yang kemarin itu taubat, karena salah ketemunya. Case yang paling baik untuk dilakukan sama Bapak ini, kalau ada keluarganya yang bisa membadali atau menghajikan, itu yang dilakukan. Membadalkan. Sip. Masih ada pertanyaan? Mungkin sedikit melanjutkan tadi Ibu Indarwati, mohon izin belum terdengar suaranya. Di mute. Yang tadi bagaimana Ustaz? Jadinya Ya. si orang tersebut sebaiknya Pertama bayar taubat. Ya, taubat dulu. pada Taubat. obat dulu. Taubat yang kedua, posisi sekarang karena udah tidak mampu ya tidak wajib. Kemampuan yang dulu itu tidak disebut karena ada keyakinan yang salah. Sehingga nih posisinya, kalau ada yang bisa menggantikan atau memberikan keluarganya yang bisa memberikan dana baginya untuk haji, maka itu solusinya. Kalau ada keluarganya yang bisa, karena kan dulu ada tindakan salah tuh ya, tindakan salah. Iya. Maka perlu taubat. Jadi orang mampu tapi tidak berhaji karena pemahaman yang salah. Ini agak unik nih kan, maka dia harus taubat. Yang kedua, Dengan sholat taubat ya. ya sholat taubat atau boleh. Yang kedua, kalau ada keluarganya yang mampu bisa membantu orang ini, maka dia harus melakukan. Misalnya anaknya atau apa, ngasih dana untuk pergi haji. Tapi kalau tidak ada, ya berarti sudah semoga Allah maafkan. Itu kayak kesalahan biasa, kayak orang maksiat biasa istilahnya. Kayak ada orang yang nggak bayar zakat karena dia salah paham. Nah, kayak gitu. Semua kasus kesalahan karena kesalahan pemahaman. Itu pakai taubat dan pakai diganti. Kalau ada yang mampu mengganti. Kalau tidak, ya berarti sudah fattaqullaha mastata'tum. Semampunya. Apakah orang ini dia masih punya aset? Punya aset ya, punya tanah gitu. Kemudian apakah ini kemudian statusnya tetap masih wajib walaupun peruntukan tanah itu yang dimaksud mampu, ibu-ibu, bapak, itu tidak urusannya uang cash ya. Aset itu bagian dari kekayaan. Jadi kalau sekarang masih punya aset, ya dia masih kaya sebenarnya. Mungkin nggak mampu secara cash, tapi dia masih punya harta secara aset. Ya asetnya dijual. Kalau memang aset ini bisa dipakai untuk biaya haji dan biaya makan setelah haji. Tapi kalau itu hanya untuk makan saja, maka belum mampu, disebut belum mampu, Pak. Walaupun aset itu peruntukannya bukan untuk ini ya, bukan untuk semacam investasi ya. Misalnya aset itu adalah untuk dijual nantinya ketika anaknya butuh untuk biaya kuliah misalnya seperti itu. Itu tetap hukumnya wajib ya Ustaz? Iya kan, karena sudah jadi gini, biaya kuliah itu wajib. Biaya haji wajib. Tapi dia udah jatuh duluan wajib haji, jadi didahulukan yang wajib haji. Iya. Paham ya? Baik. Jadi itu bisa dijual, nanti kuliahnya nanti cari dari dana yang lain. Karena udah jatuh duluan wajib haji padanya. Iya. Bisa dipahami ya? Baik Ustaz. Jazakallah. Baik Ustadz, mungkin sedikit ada pertanyaan di kolom chat, pertanyaan terakhir Ustadz sebelum diakhiri. Mohon maaf Ustadz, ini jika ingin membadalkan haji orang tua yang sudah meninggal, niatnya cukup disampaikan waktu di Indonesia sebelum berangkat atau setiap kegiatan menyatakan kembali niatnya ini? Enggak, dia pas waktu ikhram itulah yang niat badalnya. Jadi disampaikan siapa yang membadali, dianya atau orang lain. Kalau dianya ya berarti dia pada waktu haji dia niat.
Niat labbaik Allahumma hajjan an. Ya Allah, saya merasakan haji atas nama fulan siapa. Sip ya. Kalau yang di sana yang melakukan ya berarti dia nyampaikan ke yang badalin, nanti Pak tolong haji atas nama bapaknya, nanti dia yang badalin. Udah sekali niat di ikhram, ya udah cukup semua kegiatan, bukan setiap kegiatan niat. Enggak. Nah, tapi yang membadalin harus sudah haji ya. Gitu. Tapi kalau belum haji ya enggak sah badalin. Kalau belum haji badalin ya jatuhnya ke dia. Baik, syukran Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khair. Mungkin alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kajian. Semoga ilmu yang kita simak pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Dan terima kasih pada Ustadz yang telah memberikan kajian, juga para jamaah yang sudah hadir. Mungkin ditutup dengan doa saja Ustadz, karena ini mohon titip doa juga untuk Ibu Anti Afiati, Bapak M. Ghazali, dan jamaah yang sedang sakit juga, apabila di dalam keluarga jamaah Majelis Fardul ini juga ada yang sakit seperti itu, Ustaz. Bapak Ibu, mari kita akhiri majelis kita dengan berdoa, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lana wa li walidina kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwa zakina khairu zakah ya Rahman ya Rahim ya Rahman yarhamna wa'fu anna. Allahumma shfi mardana ishfihim shifaan ajin shifaan wa saqama. Allahumma shfi man usiba bimarad. Allahumma shfi Ibu Anti wa Ibu Ghazali wa ghairuhuma min jama'atina minal muslimin. Allahumma shfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbina adbil bashfin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakallah khair Ustaz. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim semuanya ya. Panitia yang bertugas juga mohon dimaafkan atas salah kata dan perbuatan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Makasih Ustaz.